Sekarang aja masih pusing ya kan. Karena kan mereka semua pasti akan ngotot ya ngajuin cawapresnya masing-masing. Kalau kita mau berkuasa itu bukan yang bikin badannya tuh besar. Ya, bukan lagi bikin koalisi gemuk kayak Pak Prabowo. Salah. Jadi mau berapapun ada koalisi ya dilawannya. Tapi kalau calonnya ini dekat dengan rakyat, mau mendengarkan rakyat, ya udah. Ketemu lagi dengan Matic, Madam Politik. Debu. Ketemu lagi dengan Matic, Madam Politik. Kayak kucing gak tuh? Enggak. Gimana kabar anak-anak Madam? Ya kemarin ada yang komentarin lampunya Madam. Madam aja juga sebenarnya nggak ngerti kenapa dikasih lampu itu ya. Katanya gini, dari Freeman sorry 666. Wah, 666 ini angka. Angka apa? Angka aja 666 ya. Itu lampu kayak telur dinosaurus Madam, memang sekarang lagi mau ditetesin. Biar nanti keluar yang badannya besar. Tangannya kecil. Yang lain langsung mundur gitu ya. Ada juga yang komen ngomong begini ya. @elan_fitria 4296 nomor telepon semua. Masih ya. Madam mirip almarhumah Jupe. Yuk kita bacain doa dulu untuk almarhumah Jupe. Semoga tetap tenang di sana. Amin ya. Pada ngomentarin lagi, iya mirip banget almarhumah Jupe, disuruh dimenorin lagi begini. Benar, lihat mirip Jupe, ingat sama Ruben Onsu dan Olga Saputra, sahabat-sahabat dekatnya. Itu yang sudah berpulang ya satu orang ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin jangan-jangan Madam titisan. It's okay, why, mas? It's okay, why? Akura bobo. Selanjutnya dari @samsul suwardi 2693 nih. Rasanya pendapat dengan musisi ini melihat dari jejaknya Pak Ganjar tidak dihantui oleh masa lalunya. Iya, misal nggak mungkin akan periode-periode bila rekam jejaknya jelas ya. Gimana sih? Iya, dan muda lagi usianya, iya begitu. Amin ya Rab, jadikanlah Pak Ganjar RI 1 sebelum pemimpin kami dalam satu putaran pemilu 2024. Amin. Kalau kamu juga pengen komen-komen boleh, komen-komen yang baik-baik ya. Ini kebetulan lampunya Madam sudah kembali lagi. Ini bukan lampu ya, ini kristal aja udah begitu ya ceritanya. Jadi begitulah, Madam selalu senang kalau ketemu sama anak-anak Madam ya. Karena walaupun Madam seperti ini berkuar-kuar, tapi sebenarnya namanya Madam adalah pemadam kebakaran. Jadi semua akan tenang ketika melihat Madam di sini ya. Ini ada beruang ini ya, beruangnya di sini. Kamu mau masuk enggak? Aduh. Hai Madam, apa kabar Madam? Baik. Kenapa? Madam. Siapa Anda? Saya ketua gangster Madam. Nah, gak percaya saya. Pasti kamu belum jadi ketua gangster. Iya, ini pokoknya mau daftar calon ketua gangster di kampung nih Madam. Mau daftar calon ketua gangster? Iya. Ada ya sekarang ya, ada ya ketua gangster, paguyuban ketua gangster ya? Ada, pokoknya badannya saya gede-gedein Madam. Ya, besar, biar takut semua Madam. Iya. Pasti namanya PKG. Iya. Paguyuban ketua gangster, ya kan? Cuma gara-gara badan gede doang. Terus udah gitu pakai tato atau ngomongnya doang kayak gangster. Iya kan, biar orang takut kan badan gede gitu. Hey! Dengarkan baik-baik, hari gini kalau kita mau berkuasa itu bukan yang bikin badannya tuh besar. Ya, bukan lagi bikin koalisi gemuk kayak Pak Prabowo. Salah. Kalau kita mau berkuasa sekarang ini, kita tuh malah harus dekat dengan rakyat. Jangan jadi orang yang malah seperti itu menekan rakyat. Kayak mau dilihat, oh saya bisa berkuasa karena saya badannya besar, karena saya kalau ngomong misalkan tinggi nadanya. Walaupun Madam tinggi tapi Madam itu tetap rendah hati. Saya Madam, saya kesini minta tolong Madam nih. Biar saya terpilih untuk menjadi ketua geng nih Madam. Aduh. Emang gak ada modal buat ketua geng Madam? Suram.
Tapi ada yang lebih serem ya. Kayak Pak Prabowo yang secara terang-terangan tadi Madam bilang kan, minta ke rakyat ingin berkuasa. Nah, kaget kan? Aku terkejut juga pas aku mendengar kata-kata itu. Jadi kagetnya gimana, Madam? Ayam. Kamu kalau kaget gimana? Kayak gini udah gitu, gangster. Ya kan mukanya gede kan biar takut, Madam. Iya. Pada Aslinya? aslinya. Nah, agak serem kan? Iya kan? Apalagi tadi kalau kata-kata Pak Prabowo, masa ingin meminta kekuasaan dari rakyat? Tidak boleh begitu. Kita sebagai pemimpin, calon pemimpin harusnya itu bukan menggertak rakyat. Justru kita harus dekat dengan rakyat. Kita harus bisa menyayangi rakyat. Itu yang penting. Ya. Dan juga kita tuh mengingat tahun 2014. Coba diingat-ingat. Ada di sini nih. Ting ting ting. Nanti ada editannya, tenang aja ya. Di tahun 2014 ini, waktu itu pasangan Pak Jokowi dan JK versus ya Pak Prabowo dan juga Hatta, itu juga koalisi Pak Prabowo itu juga lagi koalisinya gemuk. Jadi maksudnya nih waktu di tahun 2014 di koalisi Pak Prabowo Hatta ini ada Partai Gerindra, ada PAN, P3, PKS, Golkar, PBB, banyak kan? Sedangkan Pak Jokowi waktu tahun 2014 itu ya cuma diusung oleh PDIP, Nasdem, PKB, sama Hanura. Bayangin lagi. Iya, udah cukup ya. Bayangin aja ya, koalisi 6 parpol lawan koalisi 4 parpol. Empatnya gimana? Ada habis makan nasi. Jengkol ya. Enak kan? Gitu ya. Tapi itu namanya juga pilpres. Tapi justru yang menang di pilpres 2014 ya tetap Pak Jokowi sama koalisinya. Kenapa? Kita harus karena Pak Jokowi saat itu menariknya hati rakyat. Jadi mau berapapun ada koalisi ya dilawannya, tapi kalau calonnya ini dekat dengan rakyat, mau mendengarkan rakyat, ya udah pasti kan karena rakyat yang memilih. Pesta rakyat ketika kita tuh pemilu. Ingat. Itu. Jadi kamu gedein badan kayak mau apa, tapi kamu gak deket sama teman-teman kamu, sama orang-orang wilayah kamu, malah kamu jadi gangster, marah-marah, pengen berkuasa aja. Bakalan ada yang mau milih. Berarti buat kurusin lagi susah nih, Madam. Ya, itu Udah cerita buat kamu. gemuk-gemukin, Ini Madam coba, sekarang Madam pengen ramal kamu. Nah, saya mau Kamu tanya, Madam. kocok. Nah, Nasibnya bakalan jadi nggak nih saya ketua geng? Karena nasib. posisi saya sama Prabowo itu sama, single. Jadi nggak nih ntar nih? Sebentar. Ayo masuk dulu. Saya mau meramal gimana yang punya, ya maksudnya koalisi gemuk ya, atau yang mungkin kayak kamu nih cuma gedein badan aja tapi pengen serem doang. Apakah akan berhasil atau enggak? Coba dikocok. Ambil 3. Kenceng apa pelan? Serah. Masukin lagi nih. Sini. Siapa tahu single menang kan biasanya double mulu yang menang kan. Tapi kalau single menang nggak ada sampingnya, ya masa ada Pak Negara nggak ada ibu negara. Ya, kan saya Udah cepetan 3. Ngobrol mulu nih. Taruh. Kartu yang pertama, lihat. Kalau single, kamu ingin berkuasa dengan 2 pedang. Tapi kamu tidak melihat ke rakyat, kamu buat apa? Kamu punya senjata, kamu memang bisa untuk menjadi berkuasa. Tapi mata kamu tertutup, kamu tidak melihat rakyat kamu. Apakah mereka sengsara atau enggak? Hanya karena kamu cuma pengen berkuasa. Saya lihat ini kalau mau berkuasa harus punya 2 kan? Kelihatan kan? Mungkin ya kamu pengen jadi seorang yang berkuasa. Tapi kalau misalkan kamu punyanya kekuatannya hanya dari kayu, buat apa? Kayu itu gampang. Satu lagi. Pada akhirnya pun kalau kamu menjadi raja, apakah kamu bisa untuk berperang? Ya, gitu. Itu kamu harus jadi orang seperti itu. Jangan cuma kamu menakuti saja. Udah kelamaan ngobrolnya. Nih, makanya Madam sekarang, jadi sekarang Madam menyediakan supaya karena pada tidak bayar ya, pakai kredit nggak bisa, bayar. Pakai GoPay ya? Kan saya udah bilang ini pakai ini. Udah sini deh, Utang, ada duit enggak? Utang lu, Madam. Utang. Mau jadi Utang kalau udah gangster. jadi
kepala gangster. Bayar. Baru bayar. Mau jadi kepala gangster tapi nggak bayar. Tapi ya sudahlah. Kalau gitu kita akan langsung masuk saja ke horoskop. Kita masuk ke zodiak Libra. Ya, nggak pakai Ri. Karena kalau pakai Ri jadinya pintar. Artinya? Perpustakaan. Iya, bagus ya. Ini adalah masalah asmara yang akan dihadapkan. Banyak pilihan yang malah bikin pusing. Seperti Pak Prabowo nih ya. Dengan bergabungnya PAN dan juga Golkar sesungguhnya bukan hal yang baik buat Pak Prabowo. Kenapa? Ini justru akan bikin Pak Prabowo makin pusing nanti untuk memilih calon wakilnya. Sekarang aja masih pusing ya kan? Karena kan mereka semua pasti akan ngotot ya ngajuin cawapresnya masing-masing. PKB ngajuin Caimin, Golkar ngajuin Pak Erlangga, dan PAN ngajuin Pak Erik. Nah itu bagaimana ya kan? Justru malah semakin bingung nanti mau dipilih yang mana, tapi semua sudah bergabung. Nah. Selanjutnya horoskop berikutnya adalah Scorpio dengan lambangnya adalah lupa tuh namanya binatang apa? Kalajengking ya. Kalajengking. Nah, buat kamu yang Scorpio, bersiap-siap untuk menjaga fisik dan kesehatan karena bakal ada yang ngajak kalian jalan-jalan dan traveling. Saya suka sekali. Kalian seperti Mbak Yeni Wahid yang kemarin datangi Pak Ganjar buat bersilaturahmi, dan Mbak Yeni menyatakan siap banget kalau Pak Ganjar mau ngajak keliling-keliling Jawa Timur. Oh, saya juga mau dong Bu diajak. Boleh Bu Pak Ganjar. Siapa tahu Madam diajak juga keliling-keliling ya. Walaupun cuma kuliner aja juga Madam udah senengnya. Kalau gitu dah. Itu dia tadi semua sudah Madam keluarkan ya. Jadi jangan lupa. Ingat, ketika kita memilih seseorang yang ingin berkuasa atas diri kita, atas negara kita, pilihlah orang yang memang mementingkan rakyatnya, mendengar rakyatnya. Bukan hanya ingin berkuasa saja di depannya, tapi di belakang rakyat yang menderita. Kalau gitu Madam mau pamit dulu ya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, ada kotak di bawah ya. Komen yang baik-baik ya. Kalau kamu komen yang baik-baik, mudah-mudahan hidup kamu juga baik. Tapi kalau kamu komen yang tidak baik, berarti hidup kamu juga tidak baik ya. Kalau gitu Madam pamit dulu, kita ketemu lagi nanti pastinya dengan Metik Madam Politik. Sampai jumpa lagi. Madam mau balik ke botol.